Wow. Katakan wow. Wow luar biasa. Yesus dahsyat. Ini kok banyak wanitanya ya. Kaum bapaknya kemana ini ya? Hah? Ya, kita berdoa supaya kaum bapaknya bisa bangkit. Amin. Nanti kalau nggak bangkit, ya dibangkitkan, dikasih tahu, ya, dilayani yang baik, dikasihi. Senang bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Tadi Tuhan taruh kata di hati saya, orang paling bahagia itu adalah orang yang disayang oleh Tuhan Yesus. Lebih daripada disayang pasangan kita, anak kita, orang tua kita, ya bahkan maaf, lebih bahagia disayang Yesus daripada disayang pendeta. Ayo kita tunduk kepala sekali lagi berdoa. Rasakan kasih Tuhan di tengah-tengah kita. Rasakan Dia ada di tempat ini, Dia ada di hati saudara. Dia sayang sama saudara. Dia tidak ingin satu orang pun yang duduk di tempat ini binasa. Di dalam neraka yang kekal. Tapi Tuhan sayang sama kita. Sehingga Dia mati di kayu salib. Buat saya dan saudara. Dia ingin satu kali kelak kita semua tinggal bersama Dia. Untuk selama-lamanya. Terima kasih, kami merasakan Tuhan yang luar biasa hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu jadi berkat buat kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua berkata amin. Hari ini saya akan khotbah terus ya. Jadi suara saya agak habis. Doakan bisa khotbah 3 kali hari ini. Ya. Saya akan berbagi tentang prinsip-prinsip keuangan. Selama Yesus hidup 33,5 tahun dan Dia naik ke surga, Tuhan kita Yesus Kristus suka ngajar, suka khotbah, suka ketemu sama orang dan mengajar kebenaran. Tahukah Bapak Ibu bahwa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu 50% perumpamaannya lebih itu tentang uang. Tentang apa? Tentang duit, ya. Saudara. Kalau ngomong duit ini mata kita langsung gini ya, ya. Tahukah Bapak Ibu di dalam Alkitab ini ada 500 ayat tentang doa dan 500 ayat tentang iman. Tetapi ada berapa ayat tentang duit? 2000 lebih ayat. Apakah Alkitab kita matre? Enggak, karena cara kita mengatur keuangan kita begini, menentukan semua kesuksesan kita dalam segala aspek. Saya ulangi, cara mengatur keuangan kita menentukan kita itu sukses apa enggak di dalam segala hal. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Itu terletak pada bagaimana kita bisa mengatur keuangan kita. Yuk kita baca, ada satu ayat luar biasa di Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Ya. Nanti saya ada kirim foto Pak, tolong itu jadi background kita supaya kita ingat terus ya. Ada foto tentang
Satu foto ya tentang mamon dan tentang harta yang sesungguhnya. Ayo kita baca sama-sama ya. Tampil ya. 2, 3. Jika kamu tidak setia dalam hal mamon atau uang yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kamu harta yang sesungguhnya? Jadi ada 2 harta. Bisa ditampilkan Pak fotonya di background. Ya, jadi di dunia ini ada 2 harta, yaitu harta yang apa tadi? Tidak jujur atau mamon, harta yang dalam bahasa Yunani itu harta yang palsu, katakan palsu, harta yang sebagai pengkhianat, katakan pengkhianat. Uang itu seringkali berkhianat kepada kita. Ada ibu-ibu yang pilih jodohnya, anaknya, menantu itu berdasarkan duit. Padahal yang satu itu cinta Tuhan, tapi dia pilih yang kaya. Dan ternyata sesudah menikah, tidak semua ya, tidak semua, ternyata uang yang dia pikir dari mantunya banyak berkhianat. Ternyata mantunya tidak setia kepada anaknya. Ada orang yang kerja mati-matian demi uang, sudah dapat uang banyak, apa yang terjadi? Divonis dokter, kanker stadium akhir enggak bisa sembuh. Uangnya berkhianat kepada dia. Jadi ada 2 harta. Yang sebelah kiri itu adalah mamon, harta yang apa saudara? Tidak sungguh, yang palsu. Yang kanan adalah katakan harta yang abadi. Harta surga yang sesungguhnya. Saudara, mari kita sekarang akan uji. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, pilih yang kiri apa yang kanan? Hampir semua saudara pilih yang kanan, ya. Tapi mari kita buktikan betul enggak kita milih yang kanan. Yang pertama adalah, prinsip yang pertama adalah cara kita mengejar salah satu menentukan hati kita berada. Pagi hari ini saya tidak tahu yang saudara kejar itu yang kiri apa yang kanan, karena itu akan menentukan posisi hati kita, akan menentukan letak hati kita. Orang Kristen itu sebetulnya orang yang bisa dipercaya dalam keuangan. Tapi jujur Bapak Ibu, di pabrik tempat saya bekerja, di gereja, di mana-mana, orang Kristen tidak bisa dipercaya di dalam keuangan, alias tidak jujur. Maka Alkitab berkata begini, kalau sudah tidak jujur dipercayai uang, maka dia tidak bisa dipercayai dalam segala hal, apalagi dalam urusan rohani. Sebetulnya kita ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan dalam hal keuangan. Uang adalah masalah yang sangat penting karena saudara, sikap kita terhadap uang akan menentukan saudara hubungan kita dengan Tuhan. Betul? Sikap kita ini dengan uang akan menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa mengerti bahwa uang itu adalah harta yang tidak sungguh, kita bisa pergi ke arah yang salah. Alkitab berkata, jangan mengejar uang. Sebab itu akar segala kejahatan dan kita akan jatuh dalam banyak dosa karena mengejar uang. Kita ini sedang hidup Bapak Ibu Saudara, ya. Kita akan baca dulu ayat Amsal pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Ayo kita baca. Amsal 10 ayat 2. 2, 3. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Jadi kalau kita ngejar uang dengan, maaf ya, dengan berbohong, dengan saudara berjudi, maka itu akan saudara-saudara menyengsarakan kita. Satu ayat lagi kita baca, Amsal 15 ayat 6b. Amsal 15 ayat yang ke-6b.
Di rumah orang benar ada apa? Banyak harta benda. Di rumah orang apa? Benar. Ya, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Jadi hidup kita ini rusak ketika kita memperoleh uang itu dengan cara tidak halal, dengan cara menipu orang lain. Tuhan mengajar supaya Bapak Ibu begini, Tuhan itu tidak mau instan. Kita ini sedang hidup di tengah-tengah dunia yang serba instan. Pabrik tempat saya bekerja jual namanya mie instan, ya. Ada kopi instan. Teh celup itu sebenarnya teh instan. Tapi dalam hal uang, Tuhan tidak bisa mau kaya instan. Siapa di sini yang mau kaya instan? Kaya cepat, pokoknya cepat kaya Pak Yusuf. Siapa yang mau? Jangan ya, karena saudara kalau kita mau instan, kita akan jatuh dalam berbagai-bagai percobaan. Tuhan mau begini, sedikit demi sedikit. Katakan, sedikit demi sedikit. Satu tahap level pindah ke tahap yang berikutnya. Jadi begini Bapak Ibu gampangnya. Kalau kita itu tidak bisa dipercaya pegang uang, katakan ya 1 bulan 100.000, kita enggak bisa dipercaya sama Tuhan uang sebanyak 1 bulan 10 juta. Kalau tidak bisa dipercaya 1 bulan 10 juta, Tuhan dia tidak bisa mempercayakan kita kepada kita setiap bulan 100 juta. Jadi kalau saudara mau dipercaya uang 100 juta 1 bulan, siapa mau dipercaya 100 juta 1 bulan? Mau ya? Kita harus apa? Lulus untuk dipercaya Tuhan 10 juta 1 bulan. Sebab apa? Sebab setiap level kehidupan itu ada proses pembelajaran. Katakan proses pembelajaran. Yang harus kita lewati Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau melatih kita tuh supaya kita bergantung kepada Dia. Seringkali Bapak Ibu Saudara, ya, kita itu mengejar yang keinginan mata kita, mengorbankan apa yang kita butuhkan. Saya ulangi, kita ini suka ngejar apa yang kita lihat dengan mata kita dan tanpa sadar kita mengorbankan apa yang kita butuhkan. Ibadah seperti ini kebutuhan enggak? Kebutuhan, ya. Handphone baru ganti tiap 1 tahun kebutuhan apa enggak? Enggak. Tas yang mahal kebutuhan enggak? Enggak ya. Baju yang bagus, mahal kebutuhan enggak? Enggak. Tapi melayani Tuhan, berdoa, berkomsel, itu kebutuhan. Dan seringkali kita mengejar yang tidak kita butuhkan, tapi kita mengejar yang kita inginkan. Tuhan itu mau Bapak Ibu Saudara, supaya jangan sampai kita kejar uang, kita dapat yang kita inginkan, lalu kita kehilangan yang kita butuhkan. Malah waktu kita ngejar uang itu stres, sakit. Karena saya percaya gini, berkat Tuhan atas setiap kita itu tidak pernah ketukar. Rezeki kita ini sudah di set up, sudah diatur sama Tuhan. Ya, tetap kita harus kerja yang rajin. Tapi saudara-saudara, rezeki kita itu tidak mungkin salah alamat, saudara. Tuhan kalau kirim rezeki ke rumah staf saya ini Pak Heri, tidak mungkin ketukar ke rumah Bapak. Sudah ada berkatnya sendiri-sendiri. Tadi saya berkata bahwa tidak gampang loh orang itu dipercaya uang yang besar. Saya kasih contoh. Tiba-tiba mulai saudara hari Senin besok. Ya, saudara-saudara. Saudara menerima saudara-saudara dari Pak Joshua, semua saudara ya, 10 miliar semua. Ada amin saudara? Ya. Berapa? Terima uang berapa besok pagi? Begitu ATM-nya saudara gesek, ya, ternyata yang keluar bukan 27.500, bukan ya, tapi yang keluar berapa? 10 miliar. 10 miliar itu tahu nolnya berapa saudara? Enggak tahu ya, 1 miliar itu kalau 1 juta kan nolnya 6, kalau 1 miliar nolnya 9, kalau 10 miliar nolnya 10. Itu kalau dibelikan kerupuk, ini ruko Kelampis penuh sama kerupuk.
Saya mau tanya, kalau besok pagi bangun cek ATM, uangnya semua kita termasuk saya 10M, saya mau tanya, gampang enggak sih? Apakah kita, hidup kita besok minggu kalau ibadah, gayanya lain apa enggak? Coba, ayo. Ayo tanya, yang jujur sama sebelahnya. Jujur enggak? Lain enggak Bapak Ibu? Sepeda motornya yang diparkir depan gedung beda enggak besok? Hah? Bila perlu rodanya 6 sampai enggak bisa parkir, ya. Saya mau tanya, kalau besok pegang 10 miliar, parfumnya beda enggak? Oh, Ibu jujur ya. Biasanya beli parfum yang 10.000 satu kecil, saudara, ya. Jadi kalau yang dipakai ke gereja, belakangnya itu bukan tambah harum, ya, tapi tambah mumet kepalanya. Vertigonya mumet kena parfum saudara yang berapa tadi? 10.000 satu botol kecil. Tapi kalau pegang uang 1 miliar, parfumnya beda. Paling enggak begini. Jalanmu beda enggak? Tanya sebelahnya. Jalannya ke gereja masuk beda enggak? Beda. Orang biasa pegang uang ATM 27.500 sekarang nolnya 10 kok enggak beda? Beda. Ya, oh Pak Yusuf ini cili, Pak Joshua cili, ini semua cili-cili kabeh, cuma aku tok yang gede. Kesombongan kita kumat. Kita itu suka kumat tuh, saudara. Bajunya beda. Nggak mau yang 100 dapat 2 di Tugu Pahlawan itu, nggak mau. Nggak mau. Padahal, dengar baik-baik, Tuhan menitipi kita 10 miliar, itu bukan untuk menaikkan standar hidup kita. Yang dulu pakai parfum 10.000 satu botol jadi 10 juta. Tapi Tuhan memberkati dan mempercayakan kepada kita itu untuk menaikkan standar kita memberi kepada orang lain. Saya bukan sedang apa itu? Saya akan cerita tapi saya tidak sedang, maaf ya Bapak Ibu, saya tidak punya maksud apa-apa dan saya tidak sedang cerita ini untuk cari apa itu, kalau di politik itu, citra diri atau apa itu apa itu Pak, kalau di politik itu, ya, pencitraan, bukan ya, saya bukan pencitraan. Ini sepatu yang saya pakai, tadi staf saya tahu, sepatu yang saya pakai ini saudara, kalau baru 3 juta, tapi ada tapinya, saya beli cuma 250.000 karena bekas. Ada hamba Tuhan yang kalau saya kasih uang tidak mau. Dia bilang, Pak Yusuf kalau mau berkati saya, berkati beli aja sepatu bekas saya jual ini, 1 karung. Jadi saya bagi-bagi. Besok kalau bawa ada yang bagus saya bagi juga ya. Ya. Saya beli, saya pakai, 1, bagus. Dan saya tidak ditolak untuk khotbah sama Pak Joshua karena saya pakai sepatu bekas. Karena begini Bapak Ibu, standar hidup seseorang itu bukan diukur dari baju yang dia pakai, sepatu yang dia pakai. Tapi standar hidup kita itu diukur sama integritas kita. Jadi pagi ini kita sudah belajar dipercaya uang. Saudara, saya percaya beginilah, saya sudah tahu miskin, kan banyak saudara sudah tahu kisah saya. Ya, saya sangat susah hidupnya. Lebih susah dari anak-anak Bapak Ibu sekalian. Sesusah-susahnya ibu dan bapak, anak-anak masih tinggal sama bapak dan ibu. Saya sejak SD, saudara kelas 6 sudah tidak tinggal. Saya pernah tinggal dengan kakak ipar saya di rumah mamanya. Jadi saya tinggal dengan mertua kakak saya, tinggal dengan adik-adik ipar kakak saya. Saya pernah jam 10 itu kelaparan. Namanya anak sedang masa pertumbuhan. Ya toh, saya tidak pernah bisa buka lemari itu sendiri karena saya tahu itu bukan rumah saya.
Tapi malam itu saya nggak tahan. Saya lapar. Ya, saya coba keluar. Dan waktu saya keluar, saya lihat lampunya sudah mati semua. Saya lihat sudah tidak ada nafas orang ngomong, saudara. Saya keluar, saya buka lemari makan itu. Waduh, keringetnya satu jagung keluar. Karena apa? Tiba-tiba mertua kakak saya keluar, mau ke toilet. Dan dia bertanya, Yusuf masih lapar? Saya bilang, enggak tante, saya tutup. Saya orang susah. Saya tahu itu apa artinya susah, saudara. Tapi kita diajar untuk kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya lain kali semua saudara, saya berdoa supaya semua yang mungkin online akan dipercaya oleh Tuhan. Yang lagi live streaming akan dipercaya dengan ukuran yang lebih besar. Kalau sekarang saudara percaya 1 bulan 5 juta, saya berdoa supaya Tuhan mempercayakan saudara tiap bulan 50 juta. Dan bila perlu Tuhan percayakan kepada kita 500 juta tiap bulan. Supaya apa? Supaya kita menaikkan standar kasih kita untuk memberkati orang lain. Saudara tahu nggak? Saya tidak memutuskan untuk beli sepatu yang 3 juta karena ini merek terkenal. Tapi saya putuskan untuk beli 250. Supaya apa, saudara? Supaya selisih dari uang 3 juta dan 250 saya bisa pakai untuk memberkati orang lain. Makanya orang yang tidak bisa dipercaya 10 juta 1 bulan. Tidak mungkin Tuhan titipi dia 100 juta. Karena apa? Dia tidak tahu cara memakainya. Tadi kan saya berkata, kita itu harus tahu cara menggunakan uang itu, saudara-saudara. Jangan memburu uang. Kita dibiarkan oleh Tuhan. Mari berkata begini, biarlah pagi hari ini Tuhan, aku kadang-kadang masuk di lembah-lembah air mata, kadang-kadang cuma tersisa lututku dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu kalau kita susah, kehabisan uang kita tidak cukup. Ya, shh. Jangan cerita sama orang-orang. Jangan cerita sama pendeta sekalipun. Jangan cari utangan ke sana kemari. Tapi apa saudara, kalau kita lagi kesulitan uang, saudara, yang sisa hanya lutut kita. Sujud menyembah Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku lagi kesulitan keuangan. Dan Tuhan bisa menolong kepada kita. Seringkali Tuhan membiarkan kita. Ya. Dalam waktu-waktu yang susah. Supaya apa saudara? Supaya waktu saudara dalam kesusahan, saudara bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada mamon yang sebelah kiri. Karena apa? Yang kita kejar bukan yang kiri, bukan yang mamon. Tapi yang kita kejar dalam hidup kita adalah yang sebelah kanan. Yaitu Yesus, harta sesungguhnya. Jadi waktu saudara kehabisan yang kiri, saudara tetap punya harta yang sebelah kanan. Katakan amin yang mengerti. Belajar untuk dipercayai oleh Tuhan, saudara-saudara. Supaya kita ini, saudara, kalau dipercaya sama Tuhan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya begini loh, saudara. Saya tahu kok, orang miskin itu susah. Betul enggak, saudara? Susah. Kalau duit kita itu pas-pasan, kadang-kadang sakit mau beli obat aja nggak bisa. Itu susah. Saya tahu, saya ngerti. Tapi kaya yang tidak mengerti kehendak Tuhan, itu lebih susah daripada orang miskin. Lebih banyak masalahnya, saudara, daripada orang miskin. Karena apa? Karena orang kaya yang tidak bisa mengenal harta yang apa tadi? Sesungguhnya dan harta yang palsu, maka uang akan mengirim dia lebih cepat ke neraka. Saya ulangi saudara, kalau kita tidak mengerti memakai uang yang Tuhan titipkan pada kita itu lebih cepat masuk neraka daripada orang miskin saudara. Biarlah pagi hari ini kita tidak mengejar harta yang mamon yang sebelah kiri, tapi kita mengejar Yesus di dalam hidup kita. Katakan amin yang mengerti. Biarlah kita tidak dapat yang kita inginkan. Enggak masalah tetangga kita beli
TV besar 50 in, ya sebesar jendela, sebesar pintu. Kita cuma pakai TV kecil, no problem. Katakan no problem. Katakan tidak masalah. Ya, saudara, yang penting di dalam hati kita ada harta yang sesungguhnya, namanya Yesus. Banyak orang tidak bahagia, saudara, meskipun uangnya banyak. Oke, yang kedua ya, kita akan belajar yang kedua. Tadi yang pertama apa? Apa yang kita kejar menentukan posisi hati kita berada. Yang kedua, saudara, apa yang kita cintai menentukan posisi hati kita juga. Ada pepatah dalam bahasa Inggris berkata, you are what you love. Apa yang engkau cintai, ya itulah engkau. Makanya ada orang bilang, kalau suami istri itu saudara-saudara saling mengasihi, mencintai, dulu wajahnya beda, ya toh? Satunya bunder, satunya kotak, saudara-saudara. Ya, tapi tiba-tiba lama-lama dalam perjalanan waktu tambah mirip, tambah mirip. Coba suami istri lihat, tambah mirip atau tambah bedo, ya. Sebab kalau tambah bedo artinya saling tidak mencintai. Kalau saling mencintai tambah mirip, saudara. Betul nggak? Tepuk tangan untuk yang makin mirip. Nanti kalau pulang, ketemu sama bapaknya, berdiri di kaca, tanya, makin mirip nggak Pak? Kalau tidak makin mirip, kamu pasti cinta yang lain, bukan cinta aku, ya. Saudara, artinya apa? Kita menjadi seperti yang kita cintai. Kalau kita cintai yang kiri, wajah kita jadi seperti yang kiri, saudara. Tapi kalau kita makin mencintai Tuhan, maka wajah kita, sifat kita, kasih kita. Ada orang bilang, aduh Pak, nggak usah ngomong Pak, Bapak ketawa aja seneng aku. Bapak ketemu Bapak itu rasanya, aduh hatiku tuh damai Pak. Ada ketemu satu orang, aduh di rumah sebel lihat satu orang ini di gereja, aduh tambah sebel aku pulang. Iya toh? Wah tambah jengkel saudara hatinya. Tapi ada orang yang dilihat itu menyenangkan. Tanya sebelahnya, aku menyenangkan atau membencikan? Haleluya. Mbak, kok gak ketemu, aku tak dolei awakmu. Minggu-minggu kok gak ono. Apa? Aduh ketemu kon. Hatiku damai, hatiku sukacita. Kan gitu. Karena apa? Apa yang kau cintai, engkau akan jadi seperti apa yang kau cintai. Kita mesti mengerti begini Bapak Ibu. Uang itu cuma fasilitas, katakan fasilitas. Fasilitas untuk apa Pak Yusuf? Ya itu loh, untuk nolong orang. Fasilitas untuk apa? Untuk memberkati gerejanya. Saya berdoa supaya kita bisa beli ruko yang lebih besar lagi. Enggak butuh cuma doa saudara, tapi juga butuh uang saudara. Jadi waktu saudara diberkati untuk menaikkan fasilitas kita, untuk memberkati orang lain. Uang itu bukan tujuan hidup kita. Katakan, uang bukan tujuan hidup saya. Tapi Yesus adalah tujuan hidup saya. Bukan uang, saudara. Dan Bapak Ibu tahu, orang itu ya, banyak orang Kristen itu yang bukan tidak diberkati, diberkati. Tapi dia tidak tahu cara memakai berkat Tuhan yang betul sehingga dia hidup terus gali lubang tutup lubang. Ya, karena apa? Bukan tidak diberkati, diberkati. Tapi dia tidak tahu cara pakainya. Jadi kita mesti belajar. Dan orang yang mencintai uang, dia pasti masuk dalam jebakan Batman. Dia pasti akan, saudara, membeli apa-apa itu berdasarkan bukan butuh, tapi keinginan hawa nafsunya. Egonya yang memutuskan dia beli, lalu dia terjebak dalam hutang piutang. Kan mulainya gitu. Orang cinta uang, masuk jebakan Batman, dia beli bahkan dengan pinjam, dengan bunga. Saya itu bukan ahli keuangan, tapi katanya gini, gampangnya kalau Bapak Ibu itu dipercaya 10 juta, 1 bulan, ya, yang boleh dipakai nyetil itu cuma 3 juta, 30%.
Jadi kalau lebih dari itu, sebaiknya Bapak Ibu pulang dari ibadah ini, apa yang bisa dijual, dijual. Lebih baik tanpa sepeda motor, tanpa TV yang besar, asal hutangnya tidak boleh lebih dari 30% dari pendapatannya. Banyak orang Kristen justru kebalik. Dapatnya 10 juta, cicilannya 7 juta. Kecekik. Makanya dia tidak punya kebebasan untuk dalam keuangan. Makanya dia tidak bisa membayar perpuluhan. Makanya dia tidak bisa, saudara-saudara, memberi gizi yang cukup. Karena apa? 70% dipakai untuk nyicil. Anak-anak muda saya tanya, uangmu, gajimu, UMR hampir 5 juta untuk apa? Cicil HP, Pak. Saya tinggal di luar kota, kosnya harus bagus, harus ada AC-nya. Loh, memangnya kalau kamu enggak pakai AC mati dah? Kan gitu, saudara. Memangnya kita kalau enggak pakai HP yang baru, lalu kita enggak bisa telepon orang tua dan kita mati atau kejang kah? Kan enggak. Kalau kita enggak bisa pakai barang yang mahal, kan enggak mati. Tapi kalau kita, saudara, jauh dari Tuhan, mati kita. Kalau kita jauh dari Yesus, mati. Sumpek kita. Stres kita. Ya, mari pada pagi hari ini, jangan saudara, jangan cintai uang. Saudara-saudara, ada satu ayat yang bagus saudara. Kita akan baca begini. Jadi, cara mengukur cinta kita sama Tuhan itu berapa banyak, diukur dengan bagaimana saudara menggunakan uang kita. Ya. Karena kepuasan ego kita dan kita masuk dalam jebakan Batman yang tadi saya katakan. Jangan cintai Tuhan. Uang lebih dari Tuhan. Cintai Tuhan lebih dari uang. Lebih dari segalanya. Jangan korbankan apa saja. Jangan menghalalkan segala cara demi uang. Saya beberapa bulan yang lalu mengajak mentraktir teman lama saya makan di sebuah restoran. Dan dia baru masuk penjara dan baru saja keluar dari penjara 1,5 tahun. Yang saya kaget, siapa yang masukkan dia ke penjara? Bapak Ibu tahu yang masukkan dia ke penjara? Adik dan kakak kandungnya. Karena mereka berasal dari orang yang sangat kaya, punya usaha, punya pabrik. Jadi adik sama kakaknya ingin menguasai sahamnya. Dan si teman saya ini katanya tidak boleh menemui orang tuanya sampai dalam waktu yang lama, sampai akhirnya orang tuanya pikun dan disuruh tanda tangan bahwa aset pabrik itu dipindah tangankan ke adik dan kakaknya. Bukan itu aja, dia dijebloskan saudara-saudara karena masuk ke dalam pabrik yang bukan punyanya dia lagi itu, dan dia dihukum penjara 1,5 tahun. Oleh siapa? Orang yang lahir dari rahim yang sama. Itu kan bukan musuhnya. Ya. Jadi keluarga bisa saling menghancurkan kalau gara-gara uang. Uang itu jahat. Katakan uang itu jahat. Bahkan jahat sekali, saudara. Saudara kalau mau tahu, pendeta sama pendeta berkelahi karena apa? Uang. Pinter loh ibu itu ya. Tidak ada karena perbedaan ayat menafsirkan, tidak ada karena uang. Istri bisa membunuh dan menyewa pembunuh bayaran, membunuh, menghabisi suaminya. Supaya asetnya suami masuk kepada dia. Uang itu super jahat. Uang itu bukan pengharapan kita, tapi Yesus adalah pengharapan kita. Uang bukan masa depan kita, tapi Yesus adalah masa depan kita. So pagi hari ini jangan cintai uang.
tapi cintai Tuhan dalam hidup kita. Dan hidup kita akan dipelihara. Ya, hidup kita akan damai. Saya mau bersaksi lagi. Satu kali saya lagi treadmill. Saya sudah hampir 64 tahun, saudara. Tapi harus jaga kesehatan dan saya lari. Waktu lari tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya. Kamu aku percayai, saya ini kan kerja sudah 41 tahun di perusahaan yang besar ini, saudara. Jadi gaji saya pasti sudah menurut saya loh ya, banyak sekali, saudara. Lah tapi kan saya hidup berdua. Anak-anak sudah menikah, sudah punya kehidupan sendiri. Saya di rumah cuma berdua dengan satu mbak. Ya. Jadi kebutuhannya nggak banyak. Satu kali waktu saya lagi treadmill lari, Tuhan mengingatkan saya untuk bertanya kepada istri saya. Karena dia yang pegang semua uang saya. Dia istri paling bahagia. Karena apa? Saya yang susah cari uang, dia yang pegang semua uang saya. Tepuk tangan untuk istri-istri. Haleluya. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya itu disuruh tanya, ya, berapa persen daripada gaji yang saya dapat ini dipakai untuk hidup saya. Tadi kan saya sudah cerita, hidup saya sederhana, ya, makannya sederhana, harus jaga kesehatan, tidak bisa makan semua dimakan. Saudara-saudara, lalu saya minta istri saya menghitung berapa persen. Lalu saya bilang sama dia, Ling, paling-paling nggak lebih dari 25%. Dia hitung, saudara. Wanita itu kan kalau ngitung duit itu kalkulator kalah ya toh. Kalkulator kalah ya, saudara. Ya, sama wanita kalau ngitung duit itu cepat. Yang pria-pria ini biasanya kayak saya, nggak pinter ngitung uang, ya. Tapi wanita cepat. Dan tiba-tiba tidak lama dia kembali. Betul, yang kita pakai cuma 23%. Lah supaya saudara nanti malam tidurnya nyak, sebab wajah saudara tanya ini, yang sisoi nang di Pak Yusuf kan gitu ya. Saya tahu wajah saudara sedang tanya seperti itu. Jadi sisanya berapa? 77%. Ya. Sisanya di mana? Saya jawab. Supaya apa? Pulang nanti tidurnya nyenyak ya. Saya punya nomor account dan sisa dari kebutuhan saya taruh di account, di nomor bank itu. Tapi wajah saudara tetap canak sama saya. Ya sudah tahu Pak, di tabungan. Nggak mungkin Bapak simpen di tempat raknya sepatu, saya tahu ya toh. Tapi untuk apa? Ya ada Bapak Ibu yang mau tanya ini untuk apa? Saudara, 77% itu saya dan istri sudah berjanji. Bahwa uang kami ini 100% punyanya Tuhan. Jadi kalau saya pakai 23%, sisanya 77 punyanya siapa? Tuhan. Dan saya dan istri sudah berjanji, Tuhan boleh pakai kapan saja, dan jumlahnya sakarepe Tuhan. Setiap kali Tuhan foto, silakan dipakai. Dan sekarang saya mengerti, saudara. Hidup yang paling terberkati dan paling bahagia, itu bukan tentang uang yang banyak. Bukan receh-receh. Tapi hidup yang paling bahagia dan paling diberkati adalah begini. Kita boleh melayani Tuhan sampai kita mati dipanggil oleh Tuhan. Yang paling bahagia adalah ketika uang yang Tuhan percayakan pada kita semua bisa dipakai untuk memberkati orang lain. Makanya saudara, sebagai penutup, saya ini tidak anti dengan barang mewah, tidak. Ya. Silakan kalau saudara punya berkat berlebih pakai barang mewah. Tapi saya tidak enak lihat kalau ada pendeta kemudian tasnya 300 juta, jamnya 1 M. Nggak enak saudara dilihat. Betul nggak sih? Ya. Dia nggak tahu ada jemaat yang dia gembalakan, saudara,
besok bulan depan bayar uang kontrak apa aja belum tahu, dia pakai tas 500 juta. Padahal jemaatnya ada yang sangat susah. Saya tidak bisa. Semua jemaat harus makan. Meskipun tidak makan mewah, tapi harus makan. Dan kita tidak perlu, saudara, harga diri kita dihargai oleh barang mewah. Tapi harga diri kita dihargai waktu kita mengasihi Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Saya berharap nanti kalau saya datang ke sini lagi tahun depan, ya, semua saudara berkata, Pak Yusuf benar. Sekarang saya dipercaya uang, bisnis, pekerjaan, suami saya diberkati, anak-anak saya dapat pekerjaan yang layak. Sekarang saya tidak hutang piutang, gali hutang, tutup lubang, ya, masuk ke mulutnya harimau, keluar dimakan sama saudara singa, keluar dari mulut singa dimakan sama buaya. Tapi hidup saya bahagia karena saya bisa membayar perpuluhan saya kepada Tuhan. Saya diberkati dan hidup saya tidak tergantung kepada orang lain karena hidup saya tergantung kepada Tuhan. Selamat menikmati. Selamat menikmati berkat Tuhan yang tidak pernah kurang dalam hidup kita. Kita dipelihara dengan cukup oleh Tuhan. Kita dijadikan orang-orang berguna. Anak-anak kita dipelihara oleh Tuhan. Bisa sekolah baik dan memuliakan nama Tuhan. Yang hebat itu dalam hidup kita. Selamat menikmati dan masuk di dalam kehidupan yang penuh dengan berkat. Ketika engkau dicintai oleh Tuhan. Ketika engkau disayangi oleh Tuhan. Ketika engkau dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Selamat mempraktekkan prinsip-prinsip keuangan dalam hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Kasih tahu sebelahnya, saya pegang prinsip ini dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Thank you Pak. Main E apa? Atau F boleh? Haleluya. Saya ingin berdoa karena saya melihat dalam hati saya ada orang-orang di sini, beberapa bahkan cukup banyak sedang terlibat dalam hutang piutang. Saudara sudah salah karena saudara hutang. Hutang adalah tanda bahwa saudara tidak bergantung kepada Tuhan, tapi saudara bergantung kepada manusia. Itu sebabnya saudara hutang. Saya berdoa supaya Tuhan menolong saudara untuk melunasi hutang-hutang saudara. Mulai hari ini belajar untuk hidup apa adanya. Saudara, ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan harapanku hilang, oh karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali harapanku karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus,
Yesus. Musik saja. Selamanya. Saya ingin berdoa untuk saudara lamaku riataka. Oh Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Ya matuku riataka. Siapa yang mau mencintai Tuhan dan mau mengejar Tuhan lebih dari segalanya, mari angkat tanganmu. Oh lamaku ya. Ayo berkata-kata, mari kaum bapak, kaum ibu, mulai berkata-kata, keluarkan di mulut saudara. How much we love you. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau pribadi yang tidak tergantikan dalam hidup kami. Kami ada hari ini karena Tuhan. Kiara lamaku riadaku. Oh, ayo berbicara, jangan diam saudara. Katakan I love you Yesus. Oh, aku cinta Engkau. Aku sayang Tuhan. Engkau perjuangan hidupku. Engkau kepuasan hidupku. Engkau kebahagiaanku. Engkau kepuasanku. Ralawaya, lawaya, lawaya. Ayo semua berkata-kata. Ralawaya, lawaya, lawaya. Oh, ralawaya, lawaya, lawaya. Hanya Tuhan kekasih hidupku. Syara lawaya, 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 lawaya. Oh, Tuhan Kau menolong ibu-ibu yang di sini terlibat dengan hutang piutang. Ampuni mereka. Mereka telah berbuat salah karena mereka bergantung kepada manusia. Ayo bertobat ibu-ibu, bapak. Bertobat, minta Tuhan menolong kita menyelesaikan hutang kita. Ya Allah, maka dia akan terus berdoa. Sekarang aku lepaskan berkat dari surga mulia turun atas setiap kami. Mulai malam pada pagi hari ini kami tidak akan kekurangan berkat Tuhan. Karena kami sudah memegang prinsip-prinsip surga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami akan melihat rumah tangga kami dijagai, dipelihara oleh Tuhan. Di rumah ada cukup sandang pangan dan papan. Karena Tuhan tempat kami bergantung. Ya lama kurian. Sekarang saudara yang sakit, saudara terima kesembuhan. Yang di rumah saudara sakit, terima kesembuhan. Karena Tuhan menyembuhkan dompetmu. Dia juga sekaligus Tuhan yang sama menyembuhkan penyakitmu. Pulang dengan kesehatan. Pulang dengan tubuh yang sehat. Oh ralamaku riatang. Sembuh keluargamu. Sembuh keluargamu. Oh haleluya. Sembuh suamimu. Kiara lamaku riatang. Sembuh anak-anakmu. Sembuh pekerjaanmu. Sembuh pelayananmu. Syara lamaku riatang. Oh Tuhan ada di sini. Syara lawaya lawaya. Oh Tuhan baik. Ayo kita nyanyi sekali lagi saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Mari angkat tanganmu, katakan karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sampai kami dipanggil Tuhan pulang, akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Katakan Yesus luar biasa.